Pemanasan global atau global warming, juga disebut sebagai krisis iklim, adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata laut, udara, dan permukaan bumi. Nah, kalian tahu nggak apa penyebab dari pemanasan global? Pemanasan global ini dapat terjadi ketika adanya, yang pertama bisa karena adanya efek dari rumah kaca. Efek dari rumah kaca ini menimbulkan panas yang ada di dalam bumi kita itu menjadi terperangkap pada bumi. Dan sebenarnya efek rumah kaca ini bisa dibilang baik untuk bumi kita. Tetapi ketika berlebihan, efek rumah kaca ini dapat menjadi bahaya yang buruk bagi bumi kita. Dan yang kedua, ada yang namanya penggunaan CFC yang berlebihan. Nah, kalau kalian nggak tahu CFC itu apa, ada di sini nih. Nah, CFC itu fluoro dan juga karbon. Fluorokarbon ini biasanya terdapat pada bahan-bahan elektronik seperti AC maupun kulkas yang bersifat pendinginan. Nah, ketika fluorokarbon ini terlepas ke atmosfer, maka akan berubah menjadi karbon dioksida yang akan menimbulkan kepadatan gas yang terjadi pada atmosfer kita. Berikut fenomena besar yang terjadi akibat pemanasan global. Fenomena ini yaitu mencairnya es kutub di utara akibat pemanasan global yang terjadi pada bumi. Informasi selanjutnya, lapisan es di kutub utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Hal ini menandakan dampak signifikan dari perubahan iklim di bumi. Lapisan es yang menyelimuti Laut Kutub Utara mencapai titik terendah kedua dalam musim panas tahun ini dengan hanya tersisa 3,7 juta kilometer persegi saja. Menurut Pusat Data Es dan Salju Nasional, angka ini adalah yang kedua terendah dalam 4 dekade terakhir. Angka paling rendah ini terjadi di tahun 2012 silam, di mana luas lapisan es hanya 3,4 juta kilometer persegi. Perubahan iklim serta pemanasan global berkontribusi besar terhadap melelehnya lapisan es di Kutub Utara. Misalnya, pemanasan global ini terus meningkat dari waktu ke waktu, dan es di kutub utara sama kutub di selatan terus mencair. Apa yang akan terjadi ya? Kalau diintip dari luar angkasa, bumi tampak sangat biru karena hampir seluruh permukaannya tertutup air. Dari semua air yang melimpah ini, cuma 3% yang tersimpan dalam bentuk es, baik di kutub utara, kutub selatan, atau di kulkas kita masing-masing. Meski begitu, kira-kira apa yang akan terjadi kalau seluruh es di bumi mencair? Apalagi dengan pemanasan global yang sekarang makin parah. Menurut penelitian, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Sayangnya, skenario-skenario ini tidak ada yang punya happy ending seperti skenario-skenario sinetron Indonesia. Skenario pertama adalah kenaikan permukaan air laut. Sebetulnya permukaan laut tidak akan naik-naik amat kalau yang mencair cuma es di kutub utara. Rahasianya karena es-es di sana mengapung di lautan. Seperti halnya es batu di segelas es teh kita yang segar. Mau esnya mencair semua pun, air teh tidak akan luber dari gelas karena volume es cuma digantikan dengan air lelehannya. Nah, lain cerita kalau es di daratan yang mencair. Es di Greenland dan Alaska misalnya akan menyumbang 7 meter bagi kenaikan permukaan laut kalau mencair semua. Lebih celakanya lagi kalau es di kutub selatan yang mencair, karena 90% total es dunia ada di sana. Kalau seluruhnya mencair, permukaan air laut bakal naik setidaknya 61 meter. Singkat cerita, total ketinggian permukaan laut yang dihasilkan bakal lebih dari 2 kali tinggi gelombang terparah waktu tsunami Aceh. Selanjutnya, skenario kedua, yaitu perubahan iklim. Dengan mencarinya semua es di bumi, akan terjadi perubahan kadar garam di lautan. Gampangnya, air laut jadi berkurang keasinannya karena bercampur dengan air tawar dari lelehan es. Masalahnya, salinitas laut sangat berpengaruh pada arus laut. Padahal kalau arus laut kacau, banyak hal-hal lain ikut kacau. Seperti misalnya iklim global dan migrasi ikan-ikan kita yang malang. Bisa-bisa hidup kita yang tidak jelas ini jadi makin penuh ketidakjelasan. Yang lebih ngeri lagi adalah skenario ketiga, yaitu pemanasan global yang makin parah. Alasan pertama, mencairnya es di seluruh dunia sama saja melenyapkan cermin bumi. Idealnya sebagian sinar matahari ada yang dipantulkan oleh es yang super bening.
dan ada yang diserap oleh air laut yang lebih keruh. Bayangkan saja kalau semua panas matahari kita serap, bakal sepanas apa bumi kita nanti. Alasan kedua, mencairnya semua es termasuk permafrost akan mempercepat terurainya bahan organik yang selama ini membeku. Proses ini tentunya akan melepaskan lebih banyak karbon gas rumah kaca yang otomatis akan membuat bumi jadi jauh makin lebih panas lagi. Nah, maka dari itu, marilah kita bersama-sama dalam mencegah dan mengatasi pemanasan global dengan cara Yang pertama, hemat energi dengan cara mematikan penggunaan barang elektronik ketika sudah selesai dipakai. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan transportasi umum atau menggunakan sepeda jika berpergian jarak dekat. Dan yang ketiga, menggunakan prinsip 3R, yaitu recycle, reduce, dan juga reuse. Dan yang keempat, minimalkan penggunaan alat elektronik yang mengandung CFC serta menjaga kelestarian alam dengan cara. Dan yang pertama, yaitu tidak menebang pohon sembarangan. Dan melakukan reboisasi.